Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Daan Nunsia Sao, NIM 200303035, mahasiswa kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya menyampaikan materi review buku pertama untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Pengantar Cambridge untuk Michael Foucault. Bab pertama, kehidupan teks konteks. Kecurigaan Foucault yang sering dikomentari tentang gagasan bahwa diri itu transparan, entitas yang dapat ditulis secara akurat atau berguna, atau diungkapkan seluruhnya untuk atau oleh pihak lain, bersimpati dengan ide-ide para pemikir termuka lainnya, zaman dan tempatnya. Ini termasuk Louis Althusser yang mencoba untuk menghapus jejak humanisme dan teori Marxis, dan Jacques Lacan yang poststrukturalisnya psikoanalisis memulihkan aspek paling anarkis dan Freudian teks dalam penolakan langsung keutamaan ego yang begitu penting bagi psikologi Amerika pada saat itu. Problematisasi Foucault tentang diri sosial sebagian besar proyek politik setidaknya dalam karya-karya selanjutnya, dalam disiplin dan menghukum dan kemauan untuk pengetahuan, menjadi jelas bahwa diri modern dibentuk melalui operasi berbagai jenis mekanisme disipliner bertindak pada tubuh. Menerima gagasan tentang diri yang mandiri atau transparan akan menjadi usaha yang berbahaya, bahkan jika itu mungkin. Karena itu akan diabaikan operasi sistem pengetahuan ini dan internalisasi kita terhadapnya. Pada akhirnya, karya Foucault mengungkapkan bagaimana kita berdua tunduk dan subjek dari cara kerja hubungan kekuasaan. Ini adalah ide yang dia ungkapkan melalui konsep assujettment, istilah yang membawa valensi makna yang berbeda pada saat-saat dalam kumpulan karya. Valensi sering diratakan oleh terjemahan proses. Bab 2, pekerjaan, kegilaan, dan obat-obatan. Gagasan utama Foucault bahwa modernitas melibatkan pembungkaman suara kegilaan yang sebaliknya akan menawarkan kebijaksanaan alternatif adalah hal yang menarik tapi yang bermasalah. Sulit untuk melihat bagaimana sesuatu yang begitu sulit dia dipahami seperti suara kegilaan dapat menawarkan segala jenis wacana politik bersama yang dapat digunakan untuk menantang arus utama berjuis. Untuk satu hal, tidak mudah untuk melihat caranya pengalaman non-rasional atau suara yang sebelumnya dibungkam dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang mengganggu secara politik, karena kegilaan harus bertentangan untuk setiap pemberontakan terorganisir atau agenda politik, suatu hal yang dibantah dengan kuat oleh Gary Gunting yang meremehkan romantisasi kegilaan Foucault dalam bab buku ini yang didedikasikan untuk tulisan Foucault tentang avant-garde sastra. Saya akan menunjukkan bagaimana minatnya pada penulis gila seperti dia, nama-nama dalam kutipan di atas, memungkinkan dia untuk membentuk teori penulisan dan pelanggaran yang mungkin membuat tema perlawanan ini sedikit lebih meyakinkan dalam ranah politik seni daripada di ranah sosial politik. Bab 3, pekerjaan, kematian manusia. Foucault berpendapat bahwa antara sistem tertentu dan interpretasi filosofis yang menjelaskan perlunya prinsip keteraturan ada prinsip dasar domain
yang tidak disadari di mana apa yang awalnya membuat pesanan menggantung bersama-sama telah hilang. Domain ini di mana hantu dari logika awal sistematisasi yang dulu transparan, sekarang terhapus, adalah domain dengan yang berkaitan dengan the order of things. Foucault menegaskan jadi dalam setiap budaya antara penggunaan apa yang disebut kode pemesanan dan refleksi atas keteraturan itu sendiri. Ada pengalaman murni keteraturan dan cara keberadaannya. Jadi, ini bukan sejarah ide tetapi sejarah epistemik, bidang yang memungkinkan ide tertentu pada saat-saat tertentu bukan pada orang lain. Ini adalah bidang yang umumnya mengalami amnesia budaya, jadi kami dapat berpikir bahwa cara-cara tertentu untuk memahami dunia apa adanya daripada memiliki cara mereka sendiri, etiologi, dan konteks panduan. Bab 4. Karya, penulisan, dan teks. Implikasi yang lebih luas dari ide-ide Foucault mengenai fungsi pengarang dikerahkan di apa itu penulis. Ada hubungannya dengan upayanya yang terus-menerus untuk memikirkan kembali fungsi wacana. Menggunakan produksi sastra dan cara kerja sama penulis sebagai contoh konkret, Foucault memberikan kekusan dan substansi untuk pendapatannya dalam The Archaeology of Knowledge bahwa subjek tidak bermain peran pencetus wacana, tetapi gagasan subjek itu sendiri adalah dihasilkan sebagai efek dari berfungsinya diskursif, impersonal, dan otomatis operasi. Ketertarikan Foucault pada penulisan seperti Blanchot dan Roussel untuk contoh bersandar pada kenyataan bahwa dalam karya-karya para penulis ini, suara subjektif sering kabur, jamak, ambigu, atau tidak ada, yang berarti bahwa satu-satunya subjek bahasa adalah bahasa itu sendiri. Bab 5. Pekerjaan, kejahatan, dan hukuman. Dalam disiplin dan hukum, Foucault dapat dilihat kembali ke jenis politisasi sejarah, kekuasaan, dan institusi yang menjadi ciri karya awalnya tentang penyakit jiwa dan obat-obatan. Kali ini fokusnya adalah pada sistem karseral, hukuman, dan penjara. Foucault sendiri telah menyatakan bahwa perpecahan yang sering ditekankan oleh para kritikus antara karya arkeologi awalnya dan kemudian studi silsilah sebenarnya kurang dalam daripada yang terlihat. Saya bertanya pada diri sendiri, apa kalau tidak itu yang saya bicarakan di Madness and Classification atau The Birth of the Clinic Bad Power. Namun tidak dapat disangkal bahwa dalam disiplin dan hukum, Foucault mempertajam alatnya untuk menganalisis cara yang tubuh dibuat agar sesuai dengan tujuan utilitarian rezim sosial berkat operasi kekuasaan disiplin. Ini merupakan kemudian Foucault pertama bekerja dalam cetakan silsilah diumumkan oleh analisis singkat yang disajikan dalam saya, Pierre Riviere, dan itu mempersiapkan jalan bagi eksposisi utama Foucault tentang cara-cara di mana tubuh modern tunduk pada cara kerja kekuasaan yang halus di volume pertama The History of Sexuality setahun kemudian. Bab 6. Karya sejarah seksualitas. Etika Foucault jelas seperti yang telah dieksplorasi oleh John Reichman dalam bukunya dan Ethos of Eros. Dia mengartikan ini baik sejauh hubungan asmara dan ikatan adalah pusat cara Foucault membayangkan kemungkinan etis, dan karena tulisan etis Foucault dalam keinginan tahuan dan hasratnya
menghidupkan kembali aktivitasnya, pemikiran filosofis atau kritis untuk zaman kita. Dalam membuat sketsa sejarahnya tentang cara-cara di mana mata pelajaran diajarkan untuk mengkonseptualisasikan diri mereka sebagai mata pelajaran keinginan dan dalam mencari kantong perlawanan etis terhadap pendisiplinan subjek seksual melalui teknologi diri, sejarah seksualitas vokal dan refleksinya tentang proses penulisannya melakukan landasan penting untuk akademis dan politik akhir abad ke-20 dan awal abad ke-20, satu bidang penyelidikan yang bersangkutan secara eksplisit dengan menginterogasi kebenaran seksual pengetahuan seperti yang akan saya jelaskan di bab berikutnya. Bab 7. Resepsi kritis. Dalam buku ini, saya telah berusaha memberikan panduan untuk membaca dan memahami teks-teks utama vokal dalam konteks historis dan filosofinya. Ini tujuan umum telah dipengaruhi dengan minat kritis tertentu dalam wawasan vokal membawa cara-cara di mana seksualitas, subjektivitas, dan kategori abnormalitas, kegilaan, kriminalitas, penyimpangan seksual dikonstruksi dan dibuat berfungsi dalam wacana politik untuk tujuan normalisasi. Pada saat yang sama, fokus yang pada Volkart sebagai pemikir yang dipolitisasi, pengurai radikal dari biasa telah digabungkan dengan rasa ketertarikannya sendiri terhadap ekstrim, tidak biasa dan eksentrik tanpa ingin menelusuri daya tarik ini sumber ke biografi atau menguranginya menjadi sifat kepribadian. Saya telah mencari alih-alih menunjuk ke contoh paradoks dan kaya dalam barang-barang Foucauldian tekstualitas di mana kritik terhadap subjek pengalaman menaungi menjadi mencolok dan deskripsi gembira tentang batas pengalaman yang diungkapkan dan diakses melalui bahasa sastra di mana kecurigaan kategori identitas homoseksualitas tumpang tindih dengan visi yang antusias dan utopis tentang monoseksual pasca heteroseksual politik di mana estetika dan etika dibuat meskipun tampaknya kecocokan yang tidak cocok untuk hidup berdampingan dalam proyek penataan diri. Sekian dan terima kasih.